700 lapak pedagang kaki lima yang sudah puluhan tahun beroperasi di kawasan perdagangan ikan asin terbesar di Lawang Seketeng, Kota Bogor, Jawa Barat, ditertibkan Wali Kota Bogor Bima Arya di hari pertama kerja pasca libur Hari Raya. Meski tidak ada perlawanan, para pedagang kaki lima berharap mereka tetap diberi kesempatan berjualan di tempat yang sama sesuai aturan pemerintah Kota Bogor. Sementara itu terkait penertiban, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan pemerintah Kota Bogor sudah memberikan toleransi kepada pedagang dan telah menyiapkan 700 lapak pengganti di Pasar Bogor. Bima Arya juga mengingatkan pasar merupakan tempat rawan penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, di masa PSBB ini, protokol kesehatan harus dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat tak terkecuali para pedagang. Anggota Polres Karawang Kota dan Kapolsek Pedes membantu proses persalinan seorang tunawisma di depan sebuah toko di kawasan Tanjung Pura, Karawang. Selama proses persalinan, anggota kepolisian yang sedang bertugas dalam penerapan PSBB dibantu oleh 2 tim medis. Bayi laki-laki lahir sehat dan ibu selamat. Usai melahirkan, ibu dan bayi langsung dibawa ke Puskesmas Karawang untuk mendapat perawatan. Jenazah Putri Mahfuan dan neneknya yang menjadi korban mobil menabrak teras rumah dikebumikan siang tadi. Proses pemakaman dihadiri oleh keluarga dan Kapolres Rembang. Sebelumnya, Putri dan neneknya yang sedang berada di teras rumah meninggal dunia usai ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Kapolsek Gunem Senin malam. Diduga mobil yang tiba-tiba oleng dan menabrak teras rumah akibat menghindari warga yang menyeberang jalan. Kini Kapolsek Gunem telah diserahkan ke Polda Jateng untuk diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Jokowi tinjau MRT dan mal di Bekasi, persiapkan kenormalan baru. Polisi kembali bongkar komplotan jual beli surat sehat palsu untuk mudik. Tujuh pemuda pengeroyok petugas COVID-19 di Pekalongan, Jawa Tengah menjadi tersangka. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Warga yang sudah mudik tidak akan mudah kembali ke Jakarta. Mereka harus mengantongi surat izin keluar masuk Jakarta. Kami akan mengulas dalam segmen dialog bersama saya Kutsia Ferdausi. Dan saya Abraham Silaban, inilah iNews Sore selengkapnya. Delapan pemuda di Sika, Nusa Tenggara Timur yang menggelar pesta minuman keras dihukum anggota TNI. Para pemuda disangsi masuk ke dalam kolam serta diberikan pengarahan. Di tengah pandemi corona, sekelompok pemuda Kampung Wuring Laut, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, disangsi anggota Babinsa Koramil Kodim 1603 Sika karena menggelar pesta minuman keras. Selain dibubarkan, para pemuda yang menggelar minuman keras disangsi masuk kolam. Sanksi diberikan kepada 8 pemuda agar tidak mengulangi perbuatannya yang tidak terpuji, apalagi di saat pandemi corona. Usai diberikan sanksi, para pemuda juga diberikan pengarahan agar melaksanakan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Kali kami memberikan tindakan fisik. Tindakan fisik dan para pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka, dan barang bukti berupa minuman itu kami musnahkan dengan di tempat. Usai diberikan pengarahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mereka di depan warga dan tokoh masyarakat, ke-8 pemuda diperbolehkan pulang. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Petugas Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur menggerebek 2 sopir travel yang menggelar pesta sabu di salah satu villa di kawasan wisata Pacet.
Saat penggerebekan, petugas juga menangkap 2 wanita yang berada di dalam villa. Dua sopir travel yang berada di dalam villa di kawasan wisata Pacet, Mojokerto, Jawa Timur digerebek petugas Badan Narkotika Nasional Mojokerto. Saat penggerebekan, petugas menemukan 2 pria dan 2 wanita mengisap sabu-sabu di dalam villa. Saat menggeledah, petugas menemukan sisa paket di dalam saku tersangka dan bong. Petugas juga menggeledah sepeda motor tersangka untuk mencari barang bukti lainnya. 2 tersangka berprofesi sebagai sopir travel masing-masing AA 30 tahun, warga Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan HR 50 tahun, warga Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya. Tak hanya mengkonsumsi sabu, tersangka juga diduga sebagai pengedar narkoba. Barang buktinya ini sudah ada semua, dan memang yang memakai dan mengedarkan. Dari transaksinya ada, transfernya ke rekeningnya juga sudah kita amankan semua. Barang bukti ATM-nya antara rekeningnya sudah ada. Tim pemberantasan telah melakukan penggerbekan pesta narkoba, yaitu pesta sabu di villa di Pacet. Hal ini kami lakukan mengingat sudah banyak laporan dari masyarakat yang resah akan sering terjadinya pesta di penginapan-penginapan di wilayah Pacet dan Trawas. Saat diperiksa, para tersangka mengaku mendapatkan sabu dari Bangkalan, Jawa Timur. Selain narkoba jenis sabu, petugas juga menyita alat hisap, uang 1,5 juta rupiah, kartu ATM, serta handphone milik tersangka. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemalsuan surat keterangan kesehatan dan surat perjalanan penumpang yang akan mudik diungkap petugas Polres Badung, Bali. Kasus ini diungkap saat polisi menggelar operasi penyekatan di Jalan Mengwitan, Badung, Bali. Ramainya warga yang pulang kampung saat Lebaran dimanfaatkan oknum untuk memperjualbelikan surat kesehatan palsu. Belum genap sebulan pengungkapan kasus penjualan surat keterangan sehat palsu di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Petugas Polres Badung kembali mengungkap kasus serupa. Ketiga tersangka ditangkap petugas di Polres Badung di posko pengamanan ketupat COVID-19 di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk. Kasus pemalsuan surat perjalanan diungkap saat kendaraan minibus diperiksa polisi. Saat diperiksa, 2 tersangka menunjukkan surat perjalanan dan surat kesehatan yang ditunjukkan kepada petugas. Dalam pemeriksaan diketahui bahwa 19 penumpang yang dibawa tersangka tidak bekerja di perusahaan yang tertera dalam surat perjalanan serta surat kesehatan. Dibikin di salah satu ini warnet ya, di warnet, dan bahan-bahan ini didapat dari mereka searching di alat pencarian informasi di Google. Menolak diperiksa kesehatan, sekelompok pemuda mengeroyok petugas COVID-19 desa di Pekalongan, Jawa Tengah. Polisi menetapkan 7 pelaku sebagai tersangka. Para pemuda ini emosi saat petugas akan memeriksa kondisi kesehatan dan menyemprotkan disinfektan ke kendaraan yang dibawa pemuda tersebut sebagai salah satu syarat memasuki desa. Sekelompok pemuda yang akan mengunjungi keluarganya menganiaya seorang petugas medis di posko pemeriksaan corona Desa Kaliboja, Kecamatan Paninggaran, Pekalongan, Jawa Tengah. Aparat Mapolres Pekalongan menetapkan 7 pemuda ini sebagai tersangka pengeroyokan. Kita laksanakan penangkapan terhadap pelaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya tawuran antar desa. Ke-7 orang ini tidak terima atas perlakuan dari tugas COVID, sehingga terjadi pengeroyokan. Itu korbannya ada berapa? Korbannya ada 3 orang. Akibat perbuatannya, 7 tersangka dijerat pasal 170 tentang pengeroyokan dan penganiayaan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Hari pertama aktivitas perkantoran pemerintahan pasca Lebaran Idul Fitri belum kembali normal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak pegawai negeri sipil yang bekerja dari rumah.
Suasana hari pertama bekerja di Kementerian Sosial Salemba, Jakarta Pusat masih belum normal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya PNS yang bekerja dari rumah. Sementara itu, pegawai yang bekerja di kantor silaturahmi secara virtual dengan sejumlah pejabat dan menteri sosial pasca Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan bekerja dari rumah oleh pegawai pemerintahan diterapkan untuk mencegah penularan virus corona. Sementara itu, di Balai Kota DKI Jakarta, sejumlah pegawai negeri sipil mulai beraktivitas pasca libur Hari Raya Idul Fitri. Namun belum seluruh PNS kembali bekerja karena Balai Kota DKI Jakarta masih menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home. Sistem work from home masih diterapkan hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berakhir pada 4 Juni 2020 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.